Ayo Kak. Kak silakan pimpin doa. Dibuka dulu kameranya sama Peter. Ayo. Ya Bu. Apa? Apa Peter? Oka. Ya Bu. Ayo pimpin doa. Kamu buka kamera dulu. Kamu yang pimpin doa pembukaan, nanti Peter yang penutup. Teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkatilah pelajaran ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan teman-teman yang belum masuk kasihan data agar tidak terhalang oleh jaringan atau apapun, agar bisa mengikuti kegiatan Meet pada minggu depan. Amin. Amin. Suara ibu putus-putus, Peter. Apa Bu? Suara ibu yang putus-putus ya? Iya. Dari tempat Oka, ibu putus-putus nggak suaranya? Enggak Bu. Oke, ibu share screen dulu ya. Kalau putus-putus, ibu off juga nih kameranya. Ibu share screen dulu. Nah. Kemarin videonya sudah dilihat ya, materi pembelajaran yang kemarin. Yang minggu lalu kan kalian nggak ketemu ya pas tatap muka karena diisi oleh wali kelas ya. Nah kemarin ibu sudah kasih video tentang Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Ada yang tidak dipahami kah dulu dari video yang ibu kasih kemarin itu? Terakhir coba ibu cek dulu. Tugas 8H ya. Coba lihat punya Oka. Coba dilihat di bagian halaman 35. Sambil disimak halaman 35. Oka yang tugas itu kamu nggak ada ya? Ibu salah ngetek orang nih. Oka, tugas waktu yang ada video itu loh. Iya Bu. Nggak ada. Nggak ada ya tugasnya ya? Iya, ibu salah ngetek itu siswanya, si Tristan. Harusnya namamu. Coba sekarang. Tapi kamu perhatiin nggak videonya? Ada masuk nggak? Nggak ada, nggak ada juga Bu videonya. Kan ada di materi itu. Yang materi hari ini materi di
di materi hari tugas 5 itu 23 Agustus. 23 Agustus. Ada nih. Materi KBM 23 Agustus. Kok 23 Agustus tanggal yang suruh mengamati video itu loh. Ada nggak Peter waktu itu Peter? Tanggal berapa itu ya? Minggu, Senin yang lalu. Ada Peter di minggu keberapa itu ya? Yang lain ada di kelas lain ya, sebentar. Oh, tugas materi 7. Itu tanggal oh. Tanggal 26. Apa ya? Nggak ada juga. Tanggal tugas materi 7. Itu loh, Kak. Tanggal
Halo, Oka Peter, maaf, jaringan ibu yang lemot. Ini kedengaran nggak suara ibu? Halo, Peter, Oka kedengaran nggak suara ibu? Dengeran, Bu. Nah, sekarang itu loh Oka yang di tugas yang ini loh, yang materi KBM 7 itu yang tanggal 6 September, yang video. Nih, yang ini loh. Salah. Ibu share screen kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ini nih yang tugas materi 7 nih. KBM 7 kelas 8H. Ini kamu udah bilang nih, di sini kamu bilang tuh, sudah nonton video. Tuh, berarti kan sudah kan? Yang video yang ini, Roh Kudus, dilihat nggak Peter sama Oka? Lihat, Bu. Nah, itu kan ada pertanyaannya kan di situ. Kamu udah dikerjakan belum? Memang waktu itu memang namamu belum ibu lampirin. Sebentar nih. Tugasnya yang ini Oka. Tugasnya yang tugas 7. Coba kamu cek. Nih, ini ada nih. Tuh. Tugas 7. Ada tuh punya Oka. Apa saja peran Roh Kudus dalam hidup beriman? Roh Kudus dalam menopang. Nih, kelihatan kan nih jawabannya Oka. Karena Roh Kudus di dalam dirimu. Punya Peter. Nah, Peter, Peter di sini ada 2 ya. Peter kelihatan nggak ibu share screen nih? Peter. Halo. Masih nyambung nggak mic ibu? Halo. Peter. Ya. Ya itu tadi kamu lihat nggak share screen ibu tadi yang tugasmu? Apa, Bu? Tugasmu yang di ini kan ibu tadi share. Makanya kalau ini nggak diperhatikan ya. Nih yang ibu di sini loh, coba lihat. Ini coba kelihatan nggak, Peter? Kelihatan. Ini ada 2 kan. Kemarin kamu ngerjainnya gimana? Nih, harusnya kan ngerjainnya dibuka yang di sini kan. Kalau ini sudah ada sih dua-duanya, cuman ini ada 2 di sini, ada lagi ini. Biasanya ini karena kamu save pakai editnya pakai ini. Iya bukan? Iya. Nah, harusnya kan editnya kalau yang dari sini kamu tinggal tap yang ini, baru yang kotak kecil ini loh. Nah, ibu juga bisa ngedit nih, karena ini kan jawaban kalian kan. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya. Roh Kudus, apa saja peranan Roh Kudus? Kalau apa saja itu berarti peranan Roh Kudus itu lebih dari 1 ya. Penolong, dan menuntun. Berarti penolong bagi umat beriman, menuntun hati kita umat beriman. Apalagi selain itu. Nah, terus di sini yang bagian temukan karunia Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Ada berapa karunia Roh Kudus itu semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, ya ada 9. Apakah semuanya ini sudah ada dalam dirimu?
Oka dan Peter. Gimana Oka sama Peter, benarkah karunia Roh Kudus yang sudah kalian jawab itu benar ada di dalam dirimu? Halo? Peter sama Oka? Masih dengar? Iya. Ya, 9 buah roh itu ada apa saja tadi? Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya. Nah, sampai penguasaan diri yang ke-9. Apakah semuanya sudah berbuah di dalam hidup kita? Coba kalian perhatikan dulu di Yohanes 14 ayat 26. Siapakah Roh Kudus itu? Di halaman 35, coba dibuka. Peter, Oka. Di halaman 35, bukunya dibuka. Oka, bukunya dibuka enggak? Iya, Bu. Nah, coba lihat di halaman 35. Oka baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peter, lanjut yang di bawahnya itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Peter. Kisah para Rasul ayat 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Nah, ini panjang. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak bersudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal ya, dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiganya. Ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iman dan pengharapan. Nah, kali ini kita, siapa sih Roh Kudus itu? Siapa Roh Kudus itu? Tadi dilihat di ayat yang Kisah Yohanes 14 ayat 26. Siapa Roh Kudus? Tadi Oka sudah baca. Siapa Roh Kudus dirinya? Kan kalian tiap hari
Di gereja juga sudah sering kan ya dibahas. Di Katolik kalau misalnya bikin tanda salib juga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, siapa Roh Kudus? Halo? Siapa Roh Kudus menurut pendapat Oka? Jadi yang pertama adalah Halo, Oka, Peter, siapa menurut kalian Roh Kudus yang kita bahas saat ini? Pengganti Tuhan Yesus. Apa Peter? Pengganti Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Diketik lewat chat aja coba. Oka, siapa Oka? Oka? Yuk. Kalian teman kan nggak masuk tuh. Pengganti Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Oke. Kalau menurut Oka apa Kak? Halo Oka, masih di situ apa enggak? Roh Kudus yaitu apa? Roh Kudus yaitu Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa Oka? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau kata Peter tadi penggantinya Tuhan Yesus. Ya, di sini ya Roh di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah akan mengajarkan sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di Kisah Rasul juga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kalian ingat gak waktu pencurahan Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus pada waktu murid-murid ditinggalkan Tuhan Yesus, ya kan, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, murid-murid kan menantikan pencurahan Roh Kudus. Seperti yang dijanjikan Yesus waktu Yesus mau naik ke surga itu kan, Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu bagian dari Allah Tritunggal, ya. Roh Tuhan, ya, Roh Tuhan yang diberikan di hati kita. Jadi Tuhan tidak makanya Yesus bilang dia tidak meninggalkan kita, maka dia memberikan rohnya. Roh Kudus itu akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, makanya Roh Kudus itu ada di setiap hati orang percaya, ya, termasuk Oka, Peter, Ibu, dan teman-teman lainnya yang percaya di dalam Yesus Kristus. Seperti yang terjadi pada murid-muridnya waktu pada hari raya Pentakosta, Roh Kudusnya berupa apa? Ya, terlihat seperti apa? Lidah api yang menyala-nyala, bukan? Ya enggak? Nah, pada waktu Yesus dibaptis, ingat peristiwa Yesus dibaptis ketika Yesus keluar dari air, kemudian datanglah merpat. Roh Kudus berupa merpati di atas kepala Yesus. Ya, kemudian terdengar suara dari surga.
Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, di situ Roh Kudusnya berupa seperti burung merpati. Bukan berarti Roh Kudus itu burung merpati ya, tapi dia roh yang ada di dalam hati setiap kita. Makanya ya, ya kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka akan terlihat dari apanya? Terlihat dari buah-buah Roh Kudusnya. Buah-buahnya apa? Ya, seperti yang kita bahas di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ya kan? Buah-buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu terlihat kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka ke-9 buah rohnya itu bertambah, dan semakin bertambah setiap hari. Ya kan? Nah, setiap orang, setiap kita juga sedang bergumul. Kita kan punya tubuh daging, ya kan? Punya kedagingan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, pentingnya kita memberi makan roh kita, karena kita ini kita hanya dipinjamin tubuh jasmani ini. Pada dasarnya kita adalah roh dan jiwa. Jadi ketika kita mati, tubuh jasmani kita mati, maka yang tinggal adalah roh dan jiwa. Kemana roh dan jiwa kita pergi? Ya, ke tempat bersama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menjanjikan ketika barang siapa yang sudah menjadi miliknya, itu tidak akan direbut, dia tidak akan membiarkan seorang pun merebutnya dariku. Yang dimaksud di sini adalah roh kita itu tidak akan direbut oleh roh-roh yang lain. Makanya jarang sekali kan orang Nasrani itu sampai kesurupan gitu ya. Karena apa? Roh kita sudah diikat bersama roh Tuhan. Makanya pentingnya kita memberi makan itu bukan makanan jasmani saja, tapi kita harus memberi makan rohani kita juga. Jadi biar bertumbuh, ya. Rohnya juga bertumbuh, bukan jasmaninya saja yang bertumbuh, tapi rohaninya. Kalau jasmani dikasih makan, ya Oka tadi habis ngasih makan jasmaninya, ya kan? Nah, sekarang yang diberi makan ada rohaninya. Ya, rohnya yang dikasih makan. Coba kalian lihat untuk Bapak Ibu mute dulu tadi, soalnya ada pengumuman ya di situ, jadi berisik. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu sendiri. Kalian lihat di halaman 37, coba dicek. Ya. Tuhan menjanjikan Roh Kudusnya kepada orang-orang beriman, kepada kita, termasuknya dulu yang dipenuhi Roh Kudus itu orang-orang beriman seperti rasul-rasul Tuhan, para nabinya. Ya, tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan, tetapi setelah Yesus mati di salib, kita semua ditebus oleh darahnya dan kita boleh beroleh kasih karunia, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, karena janji Tuhan ketika dia naik ke surga, dia akan mengirimkan rohnya, ya, memenuhi hati kita untuk menyaksikan kabar keselamatan itu sampai seluruh Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Artinya setelah kita diberikan roh supaya kita kuat, supaya kita dibangkitkan semangatnya, diberi peranan Roh Kudus tadi, memberi kita tuntunan, memberi kita roh untuk bersaksi, ya, bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada semua. Bersaksi itu bukan berarti kamu ngomong, ya kamu percaya Yesus ya, nggak kayak gitu. Tapi bersaksi itu kita menjadi teladan dalam hidup kita, bahwa ada Yesus dalam diri kita. Apa yang kita lakukan harus seperti yang Yesus lakukan, ya. Dilihat dari apa, Bu? Gimana caranya saya sudah melakukan seperti yang Yesus lakukan? Bagaimana saya bisa melihat Roh Kudus itu ada dalam hati saya? Ya, dilihat saja dari buah-buah rohnya. Makanya harus hafal Galatia 5 ayat 23 itu tentang buah roh, ya, 22 sampai 23. Harus hafal. Kalian bisa melihat dari situ, oh aku sudah sabar belum? Aku udah sukacita belum? Aku sudah mengendalikan diri belum? Nah, coba kalian perhatikan di halaman 38, 39.
Apa peranan Roh Kudus? Nah, tadi sudah dijawab oleh kalian sebagai roh yang menghibur, sebagai roh yang menguatkan. Biasanya kan kita kalau misalnya lagi sedih itu sedih banget ya, tapi ketika kita panggil Tuhan, ketika kita berdoa, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, itu Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, ya, yang menghibur dan menguatkan kita. Apalagi selain itu, peran Roh Kudus. Dia menuntun, coba tugasnya, kalian coba cari lagi selain, tadi si Peter tadi jawab 2 doang ya, menuntun sama menghibur apa ya? Ya, coba cari lagi peranan Roh Kudus. Enggak lebih dari 2. Ya, tadi berarti sudah jawab 2, cari lagi yang lainnya. Kerjakan di bagian evaluasi, menurutmu siapakah Roh Kudus? Apa peranannya dalam kehidupanmu? Sebenarnya yang tugas minggu lalu itu sudah dibahas juga, ya, siapa Roh Kudus. Nah, tetapi kalian baru jawabnya 1, 2, ya harusnya lebih dari 1, 2. Kemudian apa peranannya dalam kehidupan orang Kristen? Apa peranannya? Peranannya lebih dari, ya tadi, lebih dari 2 ya, jangan 1 aja, masa cuma 1 Roh Kudus menghibur doang. Ya, kemudian bagian nomor 2-nya sebutkan beberapa contoh peranan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. Apa saja pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab? Berarti kalian sebutkan ayatnya dan kalimatnya ya. Paham nggak? Oke. Beberapa pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. Pekerjaan apa yang Roh Kudus bisa lakukan? Ya, cari ayat pendukungnya di dalam Alkitab. Jadi bukan ayatnya aja kamu tulis, kalimatnya apa yang di situ menunjukkan kalau itu pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, berikan pula contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi yang pertama, yang nomor 2 itu pekerjaan Roh Kudus yang kamu temukan di Alkitab. Kemudian yang kedua, yang ketiganya, bagian nomor 3, maksudnya bagian nomor 3, contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Yang keempat, ini harusnya berdiskusi, tapi kalian kerjakan sendiri saja. Bagaimana kamu dapat melihat Allah bekerja melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan pribadi dan gerejamu? Sebenarnya untuk pekerjaan Roh Kudus, berarti dalam gereja saja, kalau untuk kehidupan dalam pribadi itu sama dengan di nomor 3 ya. Berarti nomor 4-nya bagaimana kamu dapat melihat Allah bekerja melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan gerejamu, Yang disebut gereja itu bisa orangnya juga, tetapi dalam sebuah kelompok kecil, misalnya dalam keluarga atau dalam persekutuan atau di kelompok gereja yang lebih besar, boleh. Berarti yang nomor 4 yang dimasuk dalam gerejamu itu boleh dalam keluarga ya, dalam keluarga, dalam persekutuan. Persekutuan itu berarti lingkupnya lebih kecil dibanding gereja, atau di dalam gereja, dalam sebuah gereja, berarti yang dalam gerejamu, di persekutuan gerejamu. Paham nggak? Oke, Peter. Nomor 4 itu paham ya? Oke, itu saja. Tugasnya mengerjakan evaluasi bagian H. Karena nomor 1 itu peranannya sudah di pertanyaan minggu lalu, tapi kali ini kamu harus menjawabnya lebih dari 1. Ya, cari lagi. Selain itu peranannya apa saja? Ya, Roh Kudus itu siapa? Kamu jelaskan. Kemudian peranannya harus lebih dari 2. Kalau yang kalian jawab itu kebanyakan 1 atau 2. Sekarang kalian sebutkan lebih dari 2. Ya, sebanyak-banyaknya. Cari dari internet, tanya ke orang tua, baca bukunya, apa saja peran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen.
Tadi kan ada menghibur, ya bekas contoh sudah penghibur, roh penghibur sebagai penghibur, roh penolong. Nah, cari lagi yang lainnya apa nih? Ya, beda lagi sama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan hari-hari itu contoh realnya. Kapan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Paham ya? Jadi nomor 3 dan 4 itu contoh real yang terjadi yang bisa kita lihat. Oke? Paham? Paham. Oke, kalau Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Tugasnya itu ya dikumpul hari ini sampai dikasih waktu sampai nanti sore. Peter tutup dalam doa, dibuka kameranya Peter. 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 Oka, kita berdoa. Ayo Peter pimpin dalam doa. Terima kasih telah menunggu meet sampai selesai dalam kelancaran meetnya. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Engkau memberkati anak-anak semuanya yang mendengarkan. Kepahaman juga Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Peter dengan Oka yang sudah hadir. Absennya di grup PAK itu ya. Tadi belum Ibu lampirkan, kalian absen saja seperti biasanya. Absen yang biasanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oka Peter, shalom.